Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebelum kami menyampaikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farhana Fitorehan. Saya Fitri Dwi Sofia. Saya Gadis Rahmawati. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama sejarah kecerdasan buatan, yang kedua definisi kecerdasan buatan, yang ketiga klasifikasi dan mekanisme kerja kecerdasan buatan, yang keempat artificial intelligence, machine learning dan deep learning, yang kelima pembelajaran mesin, yang keenam perbedaan artificial intelligence, machine learning dan deep learning, yang ketujuh aplikasi artificial intelligence pada industri. Baiklah, selanjutnya yaitu definisi kecerdasan buatan. 1. Kecerdasan buatan atau AI mengacu pada sistem komputasi yang melakukan tugas yang biasanya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan manusia. Yang kedua yaitu sistem yang digerakkan oleh perangkat lunak dan agen cerdas menggabungkan analitik data canggih dan aplikasi big data. Yang ketiga, AI didefinisikan kemampuan meniru keterampilan mental manusia seperti pengenalan pola, memahami bahasa alami belajar adaptif, dan menyusun strategi. Yang selanjutnya itu ada sejarah kecerdasan buatan. Yang pertama, AI mulai dikenal pada tahun 1956, dirintis oleh John McCarthy, seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology. Contoh AI, kemampuan ponsel cerdas mempelajari dan menafsirkan cara bicara pemiliknya. Yang ketiga, perkembangan AI dimulai pada tahun 1950-an sampai 1970-an, yaitu jaringan neural. Tahun 1980-an sampai dengan tahun 2010, yaitu pembelajaran mesin. Pada saat ini, AI berevolusi memberikan manfaat bagi suatu industri, pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Klasifikasi dan mekanisme kerja kecerdasan buatan, artificial intelligence. AI berkembang ke berbagai bidang bertujuan untuk menciptakan mesin cerdas yang mampu menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir secara abstrak, memahami ide-ide kompleks, belajar dengan cepat, dan belajar dari pengalaman. Proses yang terjadi di dalam AI mencakup yang pertama ada pemecahan masalah, yang kedua presentasi pengetahuan, yang ketiga perencanaan, yang keempat persepsi, yang kelima pembelajaran mesin, yang keenam robotika dan manipulasi, yang ketujuh pemrosesan bahasa ilmiah. Selanjutnya yaitu artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Artificial intelligence adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan dan perilaku manusia berdasarkan data. Yang kedua, machine learning adalah bagian dari AI yang memungkinkan prediksi berdasarkan data yang digunakan. Yang ketiga, deep learning, bagian dari machine learning yang memproses data sangat banyak menggunakan algoritma-algoritma yang kompleks. Selanjutnya, algoritma ML dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, supervised learning. Algoritma supervised learning menggunakan sekumpulan data yang dilatih untuk memandu dan mengajari komputer sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai harapan. Permasalahan yang terkait, klasifikasi dan regresi. Yang kedua, unsupervised learning. Pada unsupervised learning, persoalan diproses menggunakan data yang belum dilatih untuk memodelkan struktur data. Permasalahan pada algoritma ini, association, clustering, dimensionality reduction. Yang ketiga, reinforcement learning, yaitu metode pembelajaran yang dipengaruhi oleh feedback dari lingkungan dengan teknik pembelajaran yang berulang-ulang dan menyesuaikan. Selanjutnya ada perbedaan artificial intelligence, AI, machine learning, ML, dan deep learning, DL. AI merupakan sistem yang masih manual dan masih harus disetting untuk melaksanakan satu tugas tertentu. Machine learning adalah suatu program pembelajaran yang berupa saraf neuron yang berfungsi untuk memerintah suatu otak pada komputer yang menyelesaikan masalah tanpa diprogram secara eksplisit
akan tetapi memberikan analisis atau kesimpulan yang lebih tepat. Sedangkan deep learning adalah kemampuan sistem yang disetting dengan baik demi meningkatkan kerja komputer dan biasanya memperhitungkan data yang tidak eksak seperti bahasa, suara, ataupun gambar. Selanjutnya ada aplikasi artificial intelligence pada industri. Yang pertama ada kesehatan dengan menggunakan teknologi pengenalan gambar, pemrosesan data besar, dan pembelajaran mendalam. Kedua, pertanian, AI digunakan untuk pemantauan tanaman. Yang ketiga, keuangan, memungkinkan konsumen untuk memindai cek kertas dan melakukan setoran menggunakan smartphone. Yang keempat, ada perjalanan, transportasi dan perhotelan menggunakan AI untuk memperkirakan permintaan dan menyesuaikan harga secara dinamis. Yang kelima ada pendidikan. Melalui algoritma, AI memasukkan analisis data siswa ke basis pengetahuan yang ada. Yang keenam ada retail, pelanggan, terutama generasi milenial sudah merangkul teknologi digital. Yang ketujuh ada manufaktur, aplikasi AI yang inovatif. Yang kedelapan ada keamanan, AI menjadi komponen penting dalam keselamatan publik. Berikut adalah contoh video tentang penerapan AI. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya mereka gak senyeremin itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pinter dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk ngebantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda, biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi.
Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusiin lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Baiklah, itulah video pertama tentang penerapan AI. Selanjutnya video kedua yaitu tentang perkembangan AI. Pesatnya pertumbuhan era revolusi dan menjadi ancaman bagi para tenaga kerja. Kamar Dagang Industri menyebut sebanyak 23 juta pekerja diprediksi akan hilang pada 2030 dengan semakin masifnya adopsi teknologi otomasi seperti AI. PT Telkom Indonesia juga menyebut setiap teknologi juga akan berdampak terhadap kemanusiaan baik dari sisi positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah pekerjaan lebih cepat, pengalaman pelanggan lebih baik, sementara negatifnya banyak pekerjaan yang hilang. Meski demikian, adapun pekerjaan baru yang muncul di balik hilangnya pekerjaan tersebut. Masyarakat Indonesia juga dinilai harus siap dengan hadirnya AI dan perlu dilihat dari perspektif cara mengatasi masalah. Oleh karenanya, seseorang harus memiliki ilmu yang banyak untuk hadapi perkembangan teknologi, termasuk menerima perkembangan teknologi itu sendiri. Sementara dari kacamata pendidik, kehadiran AI bukan menghanguskan pekerjaan, melainkan hanya menghanguskan jenis pekerjaannya saja. Rektor Universitas Telkom Adi Wijaya menyarankan mahasiswa untuk memiliki kemampuan problem solving dari sebuah permasalahan. Baiklah, tadi sudah ditayangkan tentang video perkembangan dan penerapan AI. Dapat kita simpulkan atau ulasan video tersebut adalah pesatnya pertumbuhan teknologi otomasi dalam era revolusi industri 4.0 disebut diikuti dengan kurangnya keterampilan sumber daya manusia dan menjadi ancaman bagi para tenaga kerja. Karena Dagang Industri menyebut sebanyak 23 teknologi otomatis seperti PT Telkomsel Indonesia juga menyebut setiap teknologi juga akan berdampak terhadap kemanusiaan baik dari sisi positif dan negatif. Dampak positifnya adalah pekerjaan lebih cepat, pengalaman pelanggan lebih baik. Sementara sisi negatifnya yang baik, yang banyak pekerjaan yang hilang, adapun pekerjaan baru yang muncul di balik pekerjaan tersebut. Masyarakat Indonesia juga dinilai harus siap dengan kehadiran AI dan perlu dilihat dari perspektif cara mengatasi masalah. Oleh karenanya harus memiliki ilmu yang banyak untuk menghadapi perkembangan teknologi, termasuk menerima perkembangan teknologi itu sendiri. Sementara dari kacamata pendidikan, kehadiran AI bukan mengharuskan pekerjaan melainkan hanya menghanguskan jenis pekerjaan saja.
Rektor Universitas Telkom Adiwijaya menyarankan mahasiswa untuk memiliki kemampuan problem solving dari sebuah permasalahan. Selanjutnya yaitu jurnal mengenai penerapan AI untuk kontrol suhu dan kelembapan pada kandang broiler. Basis pengetahuan untuk ditanamkan dalam artificial intelligence yang menirukan proses berpikir manusia menggunakan metode Fuzzy untuk mengambil keputusan. Metode ini menggunakan parameter dan diolah menggunakan aturan if then. Parameter pengetahuan suhu di kandang menggunakan 3 bagian, yaitu suhu dingin, suhu normal, dan panas. Sedangkan untuk kelembapan kandang terbagi menjadi 3, yaitu kelembapan kering, 30% sampai dengan 50%, normal 50% sampai dengan 60%, dan kelembapan basah 60% sampai dengan 80%. Untuk kontrol kecepatan kipas blower menggunakan metode pulse width modulation atau PWM. Metode ini menggunakan pulse untuk merubah nilai lebar dari parameter pulse dengan nilai frekuensi dan amplitude yang tetap. Model ini kebalikan dari analog to digital converter atau ADC yang mengkonfirmasi sinyal analog ke digital. Pada umumnya, gelombang sinyal ini dihasilkan dari microcontroller atau IC555. Sinyal gelombang ini berbentuk segi 4. Pada model ini, gelombang tinggi pada tegangan 3.3 V, sedangkan gelombang rendah pada tegangan 0 V. Ketika pada kondisi tegangan tinggi merupakan bentuk siklus kerja 100%, dan pada tegangan rendah berbentuk siklus 0%, di mana untuk menghitung siklus kerja menggunakan model persamaan. Ulasan jurnal di atas tadi yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa penerapan artificial intelligence untuk kontrol suhu kandang broiler berbasis Internet of Things dapat melakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan proses pengaturan suhu dan kelembapan kandang. Metode artificial intelligence menggunakan metode pulse width modulation atau PWM yang merupakan cabang dari metode Fuzzy. Dengan menggunakan metode ini, kecepatan kipas blower dapat mengkontrol dengan menyesuaikan suhu dan kelembapan di kandang. Perangkat Internet of Things yang digunakan adalah ESP32 sebagai microcontroller dan pengiriman data ke server. Sensor suhu dan kelembapan menggunakan DHT11 dan sensor gas menggunakan MQ2. Sensor gas digunakan untuk mengambil data gas amonia yang ada di kandang. Gas amonia ini dihasilkan oleh kotoran ayam broiler. Penggunaan artificial intelligence dapat membantu dan mengkontrol suhu dan kelembapan pada kandang broiler. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang AI. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.